Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai the algebraic and order properties of R. Pada mata kuliah pengantar analisis real ini, dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI dan saya sebagai penyusun Ayu Natalia dengan NIM 230290006. Algebraic properties atau sifat-sifat aljabar pada bilangan real adalah sifat-sifat yang mengatur operasi dasar pada bilangan real, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sifat-sifat ini menjamin bahwa operasi aljabar dapat dilakukan secara konsisten dan menjadi dasar dalam pembuktian matematika. Order properties atau sifat-sifat keterurutan atau pertidaksamaan pada bilangan real adalah sifat-sifat yang memungkinkan kita membandingkan dua bilangan real menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sifat ini membedakan sistem bilangan real dari sistem aljabar lainnya. Untuk teorema 2.1.9, jika A elemen R sedemikian sehingga A lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari epsilon. Untuk epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Teorema ini merupakan salah satu hasil dasar yang sangat penting dalam analisis real, karena berkaitan langsung dengan konsep bilangan yang sangat kecil. Teorema ini sering digunakan dalam pembuktian limit, kekontinuan, dan konvergensi barisan. Teorema ini menjelaskan bahwa jika kondisi tersebut terjadi, maka bilangan itu tidak mungkin bernilai positif dan harus sama dengan 0. Teorema ini juga menjadi dasar dari banyak pembuktian yang menggunakan simbol epsilon. Penjelasan hipotesisnya diketahui bahwa A lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Hipotesis ini memiliki dua informasi penting. Yang pertama, bilangan A tidak negatif karena 0 kurang dari atau sama dengan A, maka nilai A bisa 0 atau positif, negatif tidak mungkin. Yang kedua, nilai A lebih kecil dari setiap bilangan positif. Bagian A kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Berarti kita bebas memilih bilangan positif sekecil apapun dan A tetap harus lebih kecil darinya. Misalnya, jika dipilih epsilon sama dengan 1, maka A kecil dari 1. Jika dipilih epsilon sama dengan 0,1, maka A kurang dari 0,1. Jika dipilih epsilon sama dengan 0,001, maka A kurang dari 0,001. Jika dipilih epsilon 0,00001, maka A kurang dari 0,00001. Artinya A harus selalu berada di bawah semua bilangan positif yang mungkin dipilih. Pembuktian teoremanya yaitu langkah pertama, andaikan kesimpulan teorema salah, artinya kita menganggap A tidak sama dengan 0. Karena diketahui A lebih dari atau sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan adalah A lebih dari 0. Untuk langkah kedua, pilih epsilon 0 sama dengan setengah A, maka A lebih dari 0, maka setengah A lebih dari 0, jika epsilon 0 merupakan bilangan positif. Untuk langkah ketiga, karena epsilon 0 sama dengan setengah A, jelas bahwa setengah A kurang dari A, atau epsilon 0 kurang dari A. Untuk langkah keempat, menurut hipotesis A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, karena epsilon adalah bilangan positif, maka harus berlaku A kurang dari epsilon 0. Namun sebelumnya diperoleh epsilon 0 lebih dari kurang dari A, sehingga didapat epsilon 0 lebih dari A kurang dari A. Pernyataan ini tidak mungkin benar. Inilah kontradiksi yang akan muncul. Langkah kelima, karena asumsi A lebih dari 0 menimbulkan kontradiksi, maka asumsi tersebut salah. Dengan demikian, A sama dengan 0 terbukti. Contoh penerapannya, misalkan diketahui A lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1 per N untuk semua N elemen N, karena 1 per N mendekati 0, maka A lebih kecil dari setiap bilangan positif yang cukup kecil. Dengan teorema 2.1.9 dapat disimpulkan A sama dengan 0. Pentingnya teorema 2.1.9, teorema ini sering digunakan dalam pembuktian limit. Misalnya diperoleh mutlak L dikurang M, mutlak epsilon kurang dari epsilon. Untuk epsilon lebih dari 0 dengan teorema 2.1.9 dapat disimpulkan mutlak L dikurang M sama dengan 0, sehingga L sama dengan M. Ini ada alasan mengapa limit suatu fungsi atau barisan bersifat tunggal. Aplikasi pada teorema 2.9 dalam kehidupan nyata yaitu pada pengukuran diameter baut pada industri.
Sebuah pabrik memproduksi baut dengan diameter standar 10 mm. Setelah dilakukan pengukuran berulang menggunakan alat yang semakin presisi, diperoleh bahwa selisih antara diameter baut dan standar dinyatakan dengan A serta memenuhi A lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0. Tentukan nilai A. Diketahui A lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Ditanya nilai A, penyelesaiannya berdasarkan teorema 2.1.9, jika A lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Karena syarat teorema telah dipenuhi, maka A sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat penyimpangan ukuran antara baut yang diproduksi dan baut standar dalam praktik industri. Baut dianggap memiliki ukuran yang tepat sesuai spesifikasi. Untuk teorema 2.1.10, pernyataan teoremanya jika AB lebih dari 0, maka berlaku salah dari suatu kemungkinan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 atau A kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Maka teorema ini menjelaskan hubungan antara tanda faktor dan tanda hasil kali. Kita telah mengetahui aturan dasar bahwa jika positif dikali positif hasilnya akan positif dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Teorema ini menyatakan arah sebaliknya. Jika hasil kali sudah diketahui positif, maka kedua faktor harus memiliki tanda yang sama. Mengapa teorema ini diperlukan? Hasil kali dua bilangan positif memang selalu positif. Namun hasil kali yang selalu positif belum tentu menunjukkan bahwa masing-masing faktor positif. Contohnya negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Hasilnya positif, tetapi kedua faktor negatif. Karena ini kesimpulan yang benar adalah jika AB lebih dari 0, maka keduanya positif atau keduanya negatif. Dasar yang digunakan dalam pembuktian yaitu pembuktian menggunakan trikotomi properti atau sifat trikotomi. Sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real A, tepat satu dari tiga kemungkinan berikut berlaku. A kurang dari 0 atau A sama dengan 0 atau A lebih dari 0. Tidak mungkin dua di antaranya berlaku sekaligus. Untuk pembuktian teorema, langkah pertama diketahui AB lebih dari 0. Karena hasil kali positif, maka A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jika salah satu 0, maka AB sama dengan 0. Ini bertentangan dengan AB lebih dari 0. Langkah kedua, karena A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan sifat trikotomi, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama A lebih dari 0 dan kemungkinan kedua A kurang dari 0. Kasus yang pertama, jika A positif, misalkan A lebih dari 0, karena A lebih dari 0, maka inversnya juga positif. 1 per A lebih dari 0. Jika AB lebih dari 0, kalikan dengan 1 per A. Maka 1 per A dikali AB sama dengan B, karena hasil kali dua bilangan positif tetap positif. 1 per A dikali AB lebih dari 0. Akibatnya, B lebih dari 0, jadi diperoleh A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Kasus kedua, jika A-nya negatif, misalkan A kurang dari 0, maka inversnya juga negatif. 1 per A kurang dari 0 diketahui, AB lebih dari 0, kalikan dengan 1 per A. Maka B sama dengan 1 per A dikali AB. Karena 1 per A kurang dari 0 dan AB lebih dari 0, maka B kurang dari 0. Sehingga A kurang dari 0 dan B juga kurang dari 0. Kesimpulan pembuktian ini, dari dua kasus dapat diperoleh jika AB lebih dari 0, maka hanya mungkin terjadi A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Tidak ada kemungkinan lainnya. Untuk pengaplikasian teorema 2.1.10 dalam kehidupan nyata, dalam keuntungan penjualan. Seorang pedagang menjual 50 unit barang dan memperoleh laba 20.000 per unit. Misalkan A sama dengan 50 dan B sama dengan 20.000. Maka keuntungan totalnya AB sama dengan 50 dikali 20.000 sama dengan 1 juta. Diketahui AB sama dengan 1 juta lebih dari 0. Ditanya bagaimana tanda dari A dan B, penyelesaiannya karena A, B lebih dari 0. Berdasarkan teorema 2.1.10, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Karena jumlah barang yang dijual, A sama dengan 50 lebih dari 0. Maka harus berlaku B lebih dari 0. Jumlah barang dan laba per barang sama-sama positif sehingga menghasilkan keuntungan total yang positif. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf atas kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.